Salah sikok pemimpin di gereja mulo-mulo, ialah lanang yang bernama Stefanus. Dia ini punya nama baik, penuh roh suci, juga berhikmah. Stefanus bikin banyak mujizat. Juga omongannya ngeyakin kenian aman wong harus percaya sama Yesus. Kapan hari pas Stefanus ngajar pasal Yesus, beberapa wong Israel yang ndak percaya sama Yesus berdebat sama Stefanus. Dia wong jadi maranian, terus manas-manasi pemimpin-pemimpin agama pasal Stefanus. Uji dia wong, Kami dengar dia nih ngomong yang jahat-jahat. Pasal Musa juga Allah. laju pemimpin-pemimpin agama nangkep Stefanus, terus gawak dia ke imam besar sama pemimpin-pemimpin Israel lainnya, di mana banyak saksi palsu lainnya yang mitnah Stefanus. Imam besar tuh nanya sama Stefanus. Bener dak tuduhan tuh? Stefanus nyawab dengan ngingeti dia wong pasal perbuatan besar yang Allah laku ke dari zaman Ibrahim sampai ke zaman Yesus. Juga cak mano umat Allah terus-terusan ndak nuruti Allah. Laju uji Stefanus, Kau nih, wong yang tekak juga tukang berontak, yang terus nolak roh suci. Sama pecah nenek moyang kau yang nolak Allah, juga membunuh nabi-nabinya. Tapi kau nih lebih jahat lagi. Kau membunuh Al-Masih, utusan Allah. pas denger itu, dia wong jadi maranian. Laju dia wong nutup kuping sambil mekik. Dia wong nyeret Stefanus keluar kota, terus mbabitinya make batu sampai mati. Pas Stefanus lagi sekarat, dia berdoa cak ini. Yesus, terimalah roh aku. Stefanus belutut, terus mekik. Tuhan, tak usah tanggung kedusan ni ke dia wong. Habis itu, dia mati. Sikok lanang bernama Saulus setuju sama wong-wong yang bunuh Stefanus. Terus dia nyago jubah wong-wong tu yang babeti Stefanus. Hari itu, banyak wong di Yerusalem mulai nyiksa pengikut-pengikut Yesus. Sampai-sampai dia wong lari ke diri ke seluruh Yudea juga ke Samaria. Tapi mugoloca itu, dia wong masih bae berita ke pasal Yesus kemana bae dia wong pergi. Murid Yesus yang bernama Filipus, ialah salah sikok dari wong percaya yang lari ke diri dari Yerusalem pas masa penganiayaan. Dia pergi ke Samaria. Di situ dia berkhotbah pasal Yesus. Jadi banyak wong yang diselamatkan. Terus, kapan hari ada malaikat Allah ngongkon Filipus pergi ngeliwati sikok jalan di padang gurun. Pas dia lagi berjalan, dia jingok ada pejabat penting dari Ethiopia duduk di kereta. Roh suci ngongkon Filipus untuk marai, terus ngomong sama wong tu. Pas Filipus lah parak kereta tu, dia dengar wong Ethiopia tu baca kitab Nabi Yesaya cak ini. Dia digawak pecah anak domba yang nak disembelih. Juga pecah anak domba yang diam. Dia dak ngomong apa-apa. Dia diperlakukan dak adil, terus dak dihormati. Hidupnya diambil dari dia. Filipus nanya sama wong Ethiopia tu. Ujinya, Kau ngerti tak apa yang kau baca? jawab wong Ethiopia tu, Tidak, aku dak pacak ngerti. Kecuali aman ada wong yang njelaskennya ke aku. Sinilah, terus duduklah di sebelah aku. Apa Yesaya ni nulis pasal dia dewek, apa wong lain? laju Filipus nyelaske ke wong Ethiopia tu, aman Yesaya tu ngomong pasal Yesus. Filipus juga make banyak ayat Alkitab yang lain untuk berita ke kabar baik pasal Yesus. Pas dia wong di perjalanan, dia wong jingok banyu. Uji wong Ethiopia tu, Jingok, ada banyu. Pacak dak aku dibaptis? terus dia ngenjuk kereta supaya kereta tu berhenti. Habis tu turunlah dia wong ke dalam banyu,
Terus Filipus baptis wong Etiopia tu. Abis dia wong metu dari banyu, tiba-tiba Roh Suci gawak Filipus pergi ke tempat lain, di mana dia ngelanjut ke untuk memberitahu ke wong-wong pasal Yesus. Wong Etiopia tu ngelanjut ke perjalanannya. Dia senang karena dia lah kenal Yesus.